Ini merupakan salah satu di antara yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, al-intikas, berbalik perjalanan hidupnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Watslu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ayat ini sering dibaca akan tetapi tidak tahu maknanya untuk siapa. Tapi kalau misalnya saya menceritakan, menyebutkan namanya, pasti tahu semuanya jemaah. Inilah kisah Bal'am. Syekh Bal'am. Tahu semua kisahnya? Manusia abid. Tukang ibadah. Doanya itu didengar oleh Allah. Apapun yang dia minta itu diberikan oleh Allah. Nah, ayat ini menceritakan ya, bahwasanya dulu di Bani Israel itu ada orang yang abid. Ya, pada saat itu Syekh Bal'am bin Baura hidup di masa Nabi Musa, disogok oleh Fir'aun untuk mendoakan kepada Nabi Musa. Dan dia tergoda sehingga dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Lidahnya terjulur sampai ke bawah. Dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini merupakan sebuah introspeksi diri kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ya. Jangan sampai itu tergoda dengan uang oleh siapapun, oleh penguasa. Berapa banyak, saya teringat sekali dulu Abu Haji Ismail Ibrahim, pimpinan dayah kami di Busanul Ulum Langsa. Beliau itu ditawarkan beberapa kali oleh masa pemerintahan dulu untuk diberikan mobil, diberikan fasilitas apapun. Semua beliau tolak pada saat itu. Alasannya sangat simpel. Ya, sangat simpel. Kenapa? Kenapa Abu tidak mau mengambil mobil? Kalau saya ambil mobil, pertama saya harus ada sopir. Pada saat harus ada sopir, maka saya harus membayar dia. Harus isi minyak, harus servis, harus ini, harus itu. Itu yang membuat saya ini susah. Kalau seandainya saya perlu pergi ke Langsa, maka saya naik ADT waktu itu. Itu hanya Rp300 sampai ke Langsa katanya. Simple. Perjalanannya juga tidak jauh-jauh seperti itu. Nah, hari ini berapa banyak di antara orang di saat Allah memberikan amanah kepada mereka, ada sebuah rasa kebanggaan diri. Pada saat apa? Pada saat mereka memakaikan buruk gerung misalnya. Ada lambang Garuda. Ya. Mohon maaf misalnya, ada yang membukakan pintu mobil. Ada yang menutup pintu mobil. Kerasa bahu itu naik. Ini yang paling bahaya. Dan ini dirasakan oleh Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura salah seorang yang alim, salah seorang yang abid, akan tetapi apa yang terjadi? Beliau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Karena meminta kejelekan terhadap Nabi Musa. Salah satu lagi sosok yang su'ul khatimah itu adalah Rajjal Unfuwah. Rajjal Unfuwah ini adalah sahabat Rasul yang dipuji oleh Abu Bakar, mendakwahkan Musailamah Al-Kadzab dan akhir hayatnya murtad. Kenapa? Pada saat Rajjal berdakwah kepada Musailamah bin Kadzab, ya, pada saat itu dia disogok dengan harta. Begitu misalnya katakanlah ini kita mengirimkan da'i ke perbatasan atau kemanapun untuk berdakwah, tiba-tiba da'i tersebut terlena. Dan ini yang paling banyak kasus kenapa ada katakanlah misalnya orang Aceh, misalnya orang Islam yang murtad karena mereka semuanya tergiur dengan tawaran dunia. Diberikan fasilitas, diberikan mobil, diberikan rumah, tempat tinggal. Kenapa? Karena ini yang membuat seseorang itu berani menjual agamanya. Sehingga apa? Dia tidak segan-segan mengucapkan sesuatu statement tersebut itu membuat linglung masyarakat banyak. Contoh misalnya, ada orang yang mengatakan dirinya alim ataupun ustadz ataupun kiai yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Bagaimana mungkin semua agama itu sama? Tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena kita mempunyai beberapa pondasi yang itu tidak mungkin disamakan. Yang pertama adalah pondasi akidah. Yang kedua adalah pondasi ibadah.
Dan yang ketiga itu adalah pondasi muamalah. Di muamalah mungkin itu ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim. Ya. Cara menjaga kebersihan, cara bertutur kata. Ini mungkin sama muamalahnya. Tapi dalam hal akidah itu tidak akan pernah sama. Allah kita itu satu esa. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan dengan agama yang lain? Di mana Tuhan mereka itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Entah apa-apa nama Tuhannya. Begitu juga dalam hal ibadah. Bagaimana mungkin kita bisa merubah ibadah kita? Misalnya hari ini, ibadah haji kita itu adalah ke Mekah. Sepakat semua ulama. Misalnya, biar terjadi toleransi. Ibadah tahun depan, ibadah haji ke Roma kita. Buat Ka'bah, miniatur Ka'bah di sana. Nggak bisa. Ini bukan namanya toleransi di dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Itu tidak ada namanya sama sekali dengan toleransi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rajal Unfuwah tergoda di saat berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab karena ditawari dengan harta. Dan yang terakhir itu adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang masuk Islam di Mekah. Ini fasenya hebat ya. Seseorang yang masuk Islam di Mekah, ini keimanannya luar biasa. Hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ini track record keimanannya. Tidak gampang. Pada saat itu banyak orang yang tidak mau hijrah ke Madinah. Tapi Ubaidillah bin Jahsy, dia masuk Islam di Mekah dan hijrah bersama Rasulullah SAW dan menjadi delegasi dakwah ke Habsyi. Apa yang terjadi? Pada saat dia berada di Habsyi, dia terlena. Sehingga dia gemar dengan mabuk-mabukan dan dia akhirnya murtad. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang ini menjadi pelajaran penting kepada kita semuanya. Untuk tidak menganggap diri kita ini adalah perfect. Untuk menganggap diri kita ini adalah sudah betul, sudah aman. Tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fawalladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. "Inna ahadakum la ya'maluna bi'amalin ahlil jannah." Bahwasanya ada di antara kalian yang mengamalkan dan beramal dengan amal ahli syurga. Contoh misalnya seperti kita hari ini. Pergi kita setiap hari ke masjid. Ini amal ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kecuali posisinya di antara dia dengan syurga itu hanya satu tapak lagi. Dhira'. Ya. Apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab. Maka tertulislah dalam kitabnya, faya'mal bi'amali ahlin nar. Maka dia beramal dengan amal penduduk neraka. Fayadkhulaha. Dan dia itu masuk ke dalam neraka. Ini yang paling bahaya. Kita pergi ke masjid tiap hari, ya, tapi ada rasa pada saat kita pergi ke masjid itu ingin dilihat oleh orang. Saya alim. Saya soleh. Ini yang paling bahaya. Saya berdiri di saf. Salah seorang salaf itu mengatakan, dia mendengar salah seorang jamaah yang mengatakan, saya telah berpuasa Senin Kamis selama 40 tahun, wahai Syekh. Lalu Syekh tersebut mengatakan, engkau telah membukanya hari ini. Ini yang paling bahaya. Berapa banyak di antara kita sewaktu berpuasa, itu selalu mengatakan, ayo makan. Oh enggak, saya puasa Senin Kamis. Oh enggak, saya puasa Daud. Para salaf itu mereka tidak mau menceritakan amalnya. Ini yang paling membedakan di antara kita dengan mereka. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi'amalin ahlin nar. Dan ada di antara kalian yang beramal dengan amalnya penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga hanya ada satu tapak lagi, ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Maka dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ini cerita seorang pelacur yang tobat, seorang pembunuh yang sudah membunuh 100 orang. Pada saat dia tobat, belum sempat melakukan kebaikan, pada seorang pelacur itu hanya memberikan minuman anjing. Seorang yang membunuh itu hanya dihitung oleh malaikat berapa jarak masafahnya antara perjalanan dia ke kampung tobat dengan perjalanan dia dari tempat itu.
maka dia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penduduk surga. Maka ikhlas dalam beramal inilah penting, bukan hanya sebagai jargon. Ini yang harus kita perbaiki. Semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari puasa, salat, zikir, sembahyang tengah malam kita itu, jangan pernah kita lakukan untuk bukan selain Allah. Maka ini semuanya kita persembahkan. Apapun yang kita lakukan, ceramah kita, tausiah kita, membantu orang, kita hidupkan masjid, itu semua kita lakukan karena untuk menjadikan sebagai amal bakti kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.